Umi seketika terkejut melihat Cinta yang seperti itu. Digenggamnya kuat tangan Cinta sambil membisikkan doa-doa agar Cinta bisa kembali tenang. Abah dan juga beberapa warga yang masih berada di dalam langsung keluar. Langkah Abah terhenti dikala melihat sosok tubuh yang kosong itu ingin menyentuh perut Cinta. "Hentikan, jangan pernah kau sentuh wanita itu atau kau akan binasa." Ucapan Abah yang langsung dilihat semua orang yang ada di situ. Cinta terkulai lemah, tak sadarkan diri kalau sosok yang lain juga berdatangan. Melihatnya, Abah langsung memerintah Arif untuk membantu Umi membawa Cinta ke mobil karena emang tidak aman keberadaannya di sini. "Umi, sambut ini," pakaikan ke Cinta dan langsung bacakan doa-doa serta tiup di ubun-ubunnya. Sambil melemparkan sebuah tasbih kepada Umi, Abah pamit kepada tuan rumah dan segera menyusul masuk ke mobil. "Cepat jalan, Rif," perintah Abah yang langsung dikerjakan Arif. Mobil melaju menuju kediaman Pak Seno. Warga yang menyaksikan itu merasa bingung. Mereka hanya bisa berasumsi dengan pikiran mereka masing-masing. Kira-kira apa ya yang membuat menantu Pak Seno itu teriak histeris seperti itu? Tutur ibu-ibu yang masih mengumpul di rumah duka itu. "Nih ya, aku rasa dia pasti melihat arwahnya si Andi. Secara dia meninggal kan gak wajar banget," kata salah satu ibu-ibu yang ada di situ. "Hus, jangan ngomongin masalah itu. Nanti takutnya malah kita-kita lagi yang diganggu. Udah ah, lebih baik sekarang kita pulang. Nanti malam baru kesini lagi." Mereka bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Hanya tinggal beberapa orang, bapak-bapak yang masih ada menunggu rombongan yang pulang dari pemakaman. Umi yang duduk di bangku belakang mencoba menyadarkan Cinta, tetapi masih saja tidak bisa. "Bagaimana ini Abah? Kenapa Cinta belum juga sadar?" ucap Umi yang merasa khawatir melihat Cinta tidak sadarkan diri. "Tenang Umi, Cinta mungkin terkejut dengan apa yang dia lihat tadi. Energinya pasti tersedot oleh makhluk tadi." "Emang ada apa tadi Abah?" tanya Arif yang penasaran. "Nanti saja Abah cerita. Sekarang fokuskan nyetirmu biar kita cepat sampai." Dua buah mobil memasuki halaman rumah Pak Seno. Adam dan keluarganya yang sudah menunggu menyambut rombongan Abah Amar. Tetapi mereka dibuat terkejut dikala melihat Cinta yang tidak sadarkan diri. "Cinta kenapa Umi?" tanya Adam yang panik melihat istrinya yang seperti itu. "Nanti kita jelaskan sekarang. Lebih baik segera bawa masuk Cinta ke dalam. Karena tidak aman dia di luar." Adam membawa Cinta dibantu oleh Arif. Yang lainnya hanya melihat dan mengikuti dari belakang. "Tolong ambilkan bantal Mbak di kamarku," pinta Adam yang menyuruh Alisa, dan Alisa pun segera berlari kecil ke kamar Adam, mengambil bantal dan membawanya ke ruang tengah rumah itu. Cinta dibaringkan di tengah-tengah ruangan itu. Abah duduk di atas kepalanya, langsung membacakan beberapa doa. Tiba-tiba tubuh Cinta menggeliat dan matanya terbuka. Tetapi itu bukan dia. Matanya yang hitam seketika berubah menjadi putih semua. Apa yang tahu Cinta telah dirasuki, menyuruh Adam dan yang lain membantu memegang tangan dan kakinya. "Assalamualaikum, siapakah Anda ini?" tanya Abah kepada sosok yang telah masuk ke tubuh Cinta. "Hahaha, jangan ikut campur kau lelaki tua. Lebih baik kau pergi. Hahaha," ucap sosok itu yang menyuruh Abah pergi. "Aku tidak akan pergi sebelum kau juga pergi dari tubuh anakku ini." "Aku tidak akan pergi. Aku menyukai tubuh ini. Aroma capang bayi yang sangat harum. Aku menyukainya. Hahaha. Siapkan air 1 gelas. Umi, mana tasbih Abah? Kita harus meruqyah sekarang sebelum terlambat." Segelas air diberikan ke Abah. Mereka yang lain hanya melihat dengan iba. Mereka tidak tega karena kondisi Cinta yang sekarang sedang hamil. "Persiapkan hati kalian, jangan kosongkan pikiran kalian," kata-kata Abah yang memperingati orang lain. Ruqyah pun dimulai. Abah mulai membacakan doa-doa yang membuat Cinta menjerit kesakitan. Abah tidak menghiraukannya, bahkan masih fokus berdoa. Umi menjipratkan air yang dalam gelas tadi ke tubuh Cinta. Cinta teriak hebat dikala jin itu keluar. Dengan langsung muntah, Cinta yang sudah sadar merasa bingung lihat kondisinya. Adam langsung memeluk istrinya itu dan mengusap kepala Cinta dengan lembut. "Syukurlah kamu sudah sadar sayang. Mas sangat khawatir melihatmu seperti ini." "Aku kenapa Mas?" tanya Cinta yang merasa bingung. "Sudah, nanti saja jelaskannya. Sekarang lebih baik kamu istirahat dulu," ujar Umi yang merasa sangat bersyukur. "Istirahat di sini saja, biar kamu ada yang jaga." Mbok Imah keluar dari dapur membawa minuman dan juga beberapa kudapan teman minum.
Abah terus saja melihat gerak-gerik Mbok Imah itu. Abah baru sadar kalau emang wajahnya sangat mirip dengan Murni. Mbok Imah yang merasa diperhatikan oleh Abah merasa risih dan cepat-cepat pergi dari situ. Silahkan diminum dan dimakan dulu, kalian pasti haus, ujar Pak Seno yang mempersilahkan tamunya itu untuk menikmati hidangannya yang sudah ia sajikan. Mereka duduk lesehan di ruang tengah itu, menikmati hidangan yang sudah dinikmati. Maafkan kami karena membuat keributan di sini, Pak Seno, ucap Abah yang merasa tidak enak dengan Seno, sang saudaranya itu. Tidak apa-apa, Bang, lagian itu demi menantuku. Tapi sebenarnya ada apa? Kenapa Cinta bisa kesurupan begitu? Tanya Pak Seno yang ingin tahu apa yang terjadi kepada menantunya. Abah menceritakan semuanya. Mereka terkejut, kenapa bisa orang yang mati merasuki manusia yang masih hidup. Kalian jangan heran, karena sesungguhnya dia adalah tumbal seserahan. Perkataan Abah yang membuat mereka semua terkejut. Maksud Abah, tumbal, bukan disantet. Tanya Adam, itu bukan santet, melainkan tumbal. Jiwanya sudah ditumbalkan oleh seseorang, makanya dia bisa merasuki tubuh Cinta karena aroma weton dan cabang bayi di tubuh Cinta. Ujar Abah, emang sengaja tidak menyebutkan khodamnya juga, karena Abah tahu dari tadi sepertinya ada yang mengintai mereka dari kejauhan. Berarti yang meninggal dulu juga tumbal. Apa ada yang melakukan pesugihan itu selain istri saya, Bang? Sepertinya iya, tapi biarkan sajalah dulu, nanti baru kita cari tahu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menyadarkan Fatma dulu sebelum satu suro. Orang yang sedang mengintai itu berusaha untuk mendengar omongan mereka, tapi hasilnya nihil, karena Abah sudah memasang dinding gaib di sekitar mereka dengan dibacakannya doa-doa. Sial, apa yang mereka omongi? Kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Pasti si tua bangka itu sengaja agar aku tidak tahu rencana mereka. Aku harus bagaimana ini? Perkataan orang tersebut telah merasa jengkel karena telah gagal mendengar omongan mereka. Setelah istirahat sejenak, mereka kembali mengeluarkan barang-barang bawaan mereka dari mobil dan memasukkannya ke dalam rumah. Hari sudah menunjukkan jam 2 sore. Abah mencoba berkeliling ruangan yang ada di ruang itu. Tidak sengaja Abah melihat sosok wanita yang memakai baju putih. Wanita itu hanya menatap Abah dan begitu juga sebaliknya. Seno, kemana lukisan yang ada di sini? Tanya Abah kepada Pak Seno. Sudah dipindahkan ke gudang, Bang. Emang kenapa? Bisakah bawakan ke sini? Aku akan menggunakan itu sebagai mediaku untuk berkomunikasi dengan siluman itu. Tapi apa tidak berbahaya, Bang? Tanya Pak Seno yang ragu. Tenang saja, tetapi harus orang yang memindahkannya yang mengambilnya, karena itu bisa sangat membantu. Pak Seno pun mengajak Danu sang menantu untuk ke gudang mengambil kembali lukisan yang pernah dia pindahkan waktu itu. Gudang itu terletak di samping rumah, karena itu adalah gudang baru yang dibuat. Kalau di belakang rumah emang tidak pernah lagi digunakan, bahkan digembok agar tidak ada orang yang memasukinya karena sangat berbahaya. Lukisan itu pun dibawa lagi ke ruang tengah. Abah meminta mereka memasukkan lukisan itu ke dalam kamar Fatma. Lukisan itu disimpan sejajar dengan tempat tidur Fatma. Abah menutupnya dengan kain berwarna hitam sebelum nanti dia menggunakan lukisan itu. Saya harap ini akan berhasil. Seno, apakah bisa kau mengunci semua pintu dan jangan sampai ada orang luar yang masuk maupun itu pembantumu sendiri? Ucapan Abah yang membuat Pak Seno bingung. Emang kenapa dengan pembantuku, Bang? Tanya Pak Seno. Nanti saja aku jelaskan, tapi intinya jangan sampai dia masuk ke rumah ini selama aku melakukan kerjaan ini. Pak Seno hanya mengiyakan tanpa mau lagi bertanya, karena dia tahu pasti itu yang terbaik. Hari sudah menunjukkan waktu suruh. Abah meminta mereka untuk sholat maghrib bersama di ruang tengah itu. Setelah melaksanakan sholat maghrib bersama, mereka duduk di satu sambil menunggu waktu yang tepat. Anita, Umi, dan Alisa menyiapkan makan malam. Setelah siap, mereka semua makan malam sebelum memulai ruqyahnya. Setelah selesai, Abah menyuruh para santrinya untuk siap-siap. Abah berdiri di depan pintu bab sambil memegang tasbihnya dan berdoa. Tiba-tiba saja angin bertiup dengan sangat kencang. Abah pun masuk ke dalam dan mengunci pintu sambil berpesan, tidak ada yang boleh keluar rumah sebelum ruqyah itu berlangsung dan sebelum selesai, karena akan sangat berbahaya. Mereka hanya mengiyakan perkataan Abah. Alisa dan Danu langsung memeluk putra-putri mereka, dan Adam menggenggam tangan sang istri, dan begitu juga dengan Wisnu. Sekarang saatnya, ujar Abah yang langsung membuat para santrinya masuk ke kamar Fatma. Mereka berkeliling, mengelilingi ranjang Fatma. Mereka semua emang santri pilihan, yang memang sudah terbiasa mengikuti Abah melakukan ruqyah besar seperti ini. Abah menyuruh mereka mengangkat tubuh ibu Fatma ke lantai dan memakaikannya mukena. Sepanjang ruqyah ini berjalan, saya harap kalian bisa membentengi iman kalian masing-masing.
karena ini bisa saja sangat berbahaya, mengingat yang akan kita lawan adalah Ratu Iblis. Iya Abah, jawab mereka serentak. Bu Fatma sudah siap untuk dirupiah. Abah mulai duduk bersila di atas kepalanya, meletakkan tangan di atas kepala Bu Fatma, dan mulai membacakan doa-doa khusus rupiah. Suasana di kamar itu seketika hening, tetapi tidak dengan seorang wanita parubaya yang berada di rumahnya. Dia mulai merasakan risau di hatinya. Kemana anak itu? Kenapa belum juga kembali? Ah, ujar wanita parubaya itu yang sedang mondar-mandir di depan pintu rumahnya. Dari kejauhan terlihat seorang wanita berjalan tergesa-gesa dengan membawa senter sebagai penerangannya. Ah, aku harus cepat-cepat sebelum mereka berhasil melakukan misinya. Ibu harus tahu ini, ucapnya seorang diri. Malam ini keadaan di kampung mulai mencekam, terasa sunyi, tidak seperti biasanya. Mereka yang berada di pos ronda pun hanya beberapa orang saja. Cuaca yang dingin membuat mereka malas untuk keluar rumah. Tumben Toya, ini kampung sunyi amat, kata salah satu warga di situ yang bernama Maran. Iya Niran, mana cuma kita bertiga doang lagi yang jaga. Ini kita jadi keliling enggak? Masa cuma mau diam di sini saja? Ntar ada maling enggak ketahuan. Bentar Sup, kita tunggu di Kardi. Dulu tadi dia suruh aku nungguin dia di sini. Katanya dia mau datang. Oh yes, kalau gitu aku buang air kecil dulu, ucap si Parto. Sono pergi cepetan, jangan lama-lama buang airnya. Parto menuju ke belakang pos ronda. Dia berdiri di depan pohon pisang yang tiba-tiba dia mencium bau busuk. Aduh, bau apa ini? Ucapnya yang menyudahi buang air. Dari balik batang pisang itu, dia melihat seorang berdiri membelakanginya. Parto mencoba untuk mendekatinya. Sup, Ran, opo itu sampean? Ngapain kok malah berdiri di situ? Tanya Parto yang sambil menyentuh tubuhnya. Hiks, sakit bang, badanku sakit, tolong aku bang. Suara orang itu membalikkan tubuhnya yang menampakkan tubuh yang sudah kosong dengan bola mata keluar satu dan darah bercampur nanah keluar dari mulutnya. Tolong, ada setan, teriak Parto yang berlari menuju arah depan. Lah, kamu kenapa toh? Tanya Supri yang heran melihat Parto seperti orang ketakutan. Ada setan di belakang sana, badannya gosong. Pokoknya serem, jawab Parto yang ketakutan dengan wajah pucatnya. Yang benar toh, jangan nakut-nakutin kamu mah. Untuk apa aku bohong Ran? Kalau nggak percaya, sok lihat saja sana sendiri. Ogah, aku takut. Aduh, jadi gimana ini? Kita jadi ngeronda atau apa? Mana Supri sunyi kayak gini? Kita pulang saja. Perasaan aku jadi nggak enak ini. Tiba-tiba angin bertiup dengan kencang. Mereka yang merasakan hawa dingin yang sangat ketara menyentuh tubuh. Tubuh Ibu Fatma tiba-tiba menggeliat, disertai angin yang bertiup kencang masuk ke dalam kamar itu. Mas, kepalaku pusing banget, kata Cinta yang membuat Adam langsung memegang tubuh istrinya yang hampir saja tumbang. Kamu kenapa? Sini, kamu duduk dulu. Prang! Suara benda pecah dari arah ruang tamu. Mereka yang mendengarnya seketika langsung terkejut. Arif yang merasakan suasana mulai tidak kondusif keluar kamar, melihat apa yang terjadi. Mereka yang masih menunggu di ruang tengah juga memeriksa suara benda pecah yang sangat nyaring itu. Mulut Abah terus komat kamit, membacakan doa-doa, fokus dengan Ibu Fatma. Tiba-tiba Ibu Fatma berteriak dengan sangat nyaring. Cepat, pegang tubuhnya, ucap Arif yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Kenapa kalian hanya melihat saja? Mereka yang mendengar perintah Arif langsung bergegas memasung tubuh Ibu Fatma. Cinta merasa tubuhnya semakin melemah. Ibu Fatma masih meronta, membuat beberapa yang memegangnya terpelanting. Tubuhnya melayang, berputaran dengan cepat. Seno,
buka kain penutup lukisan itu, seru Abah. Ia langsung dilaksanakannya. Begitu kain itu terbuka, suara kuda nyaring terdengar, menandakan kehadiran sang ratu iblis. Hi 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 hi. Sungguh besar nyalimu Amar, membangunkan aku dari tidurku, ucap seorang wanita cantik, tetapi setengah tubuhnya berbentuk kuda. Aku hanya ingin mengingatkanmu, jangan lagi pernah kau mengganggu keturunanku, dan kembalikan jiwa Fatma. Hahaha, jiwa Fatma sudah menjadi milikku. Ingatlah, perjanjian tidak akan mudah diberhentikan sebelum dia mati dan menjadi budakku. Hahaha. Dan cabang bayi yang ada di dalam perut wanita itu adalah tumbal seterusnya. Tidak akan aku biarkan itu terjadi. Tiba-tiba saja sesosok laki parubaya menggunakan baju dan sorban putih itu menjawab omongan siluman itu. Ki Sukmo, ucap Abah yang melihat kedatangan sang kodam pendamping milik cinta. Hahaha, rupanya kalian sangat ingin binasa di tanganku. Sebelum menghadapiku, kau hadapi dulu putraku, ucap siluman itu menghilang sambil tertawa. Dan tiba-tiba hadir sosok yang sangat menyeramkan, dengan tubuh tinggi besar dan tubuh yang penuh bulu tetapi berkepala kuda. Kita tiba-tiba histeris melihat sosok itu, karena hanya emang dia, Abah, dan Arif saja yang bisa melihatnya. Adam, bawa cinta pergi dari ruangan ini, ucap Abah. Adam mencoba membawa istrinya yang ketakutan untuk keluar dari kamar, tetapi pintu kamar tertutup sendiri. Mereka yang ada di dalam kamar itu mulai merasakan hawa yang sangat berbeda. Lampu kamar tiba-tiba berubah menjadi warna merah menyala. Fatma yang semula terbaring di lantai mulai melayang-layang ke atas. Bagaimana ini Bang? Apa yang harus kita lakukan? Ucap Pak Seno yang khawatir dengan keadaan istrinya. Tenangkan dirimu Seno, sekarang kau ambil ini, ujar Abah yang sambil melemparkan sorban yang ia kenakan ke Pak Seno. Pak Seno menyambutnya dan langsung melilitkan ke tangannya, dan langsung duduk bersila sambil berdoa. Kalian semua akan mati di tanganku. Sepertinya kami akan mendapatkannya sebelum waktunya. Hahaha. Suara sosok itu yang menggema di ruangan itu. Bagi mereka yang tidak bisa melihat, hanya bisa merasakan rasa sesak mulai menyerap mereka. Dengan segera mereka langsung berdoa dan duduk bersila seperti Pak Seno. Tubuh Bu Fatma yang masih melayang-layang di atas. Adam yang mulai panik menyadari kalau sang istri mulai tidak sadarkan diri. Adam, gunakan kerismu untuk melindungi cinta. Umi yang mendekati mereka dan membantu Adam menangani cinta. Di luar mata biasa manusia, pertarungan sengit mulai terjadi antara Abah dan Ki Sukmo melawan siluman itu. Di tempat lain, dua wanita sekarang sedang duduk bersila menghadap sesajen. Dengan langkah-langkah ritual, mereka mencoba membantu sang junjungan mereka dengan mendatangkan bala bantu sosok siluman untuk menyerbu rumah Pak Seno. Mereka terus saja komat kamit merapal mantra. Cepat, kau ambil ayamnya dan bunuh, ambil darahnya dan siramkan ke sini, ucap wanita parubaya kepada wanita yang satunya lagi. Begitu ayam dipotong, mereka menyiramkannya ke atas kepala kuda yang ada di hadapan mereka. Seketika angin kencang bertiup mengguncang rumah mereka yang ada di bawah kaki bukit itu. Bagaimana ini ibu? Apa yang harus kita lakukan? Ucap sang anak yang mulai merasa khawatir dan panik dengan kondisi yang mereka hadapi itu. Alisa, Danu, Anita, dan Wisnu juga yang lain hanya menunggu di luar. Hanya bisa saling diam mengamati keadaan yang tidak kondusif itu. Nit, dari tadi Mbak nggak lihat Mbok Imah. Dia kemana ya? Tanya Alisa yang emang merasa ada yang aneh dengan sang pembantunya itu. Nggak tahu Mbak, mungkin dia di kamarnya. Mas, bagaimana kalau kita ke kamar Mbok Imah? Aku merasa dia itu menyimpan sesuatu yang gak baik dari kita. Maksud kamu apa? Hus. Alisa menarik nafas dalam dan menceritakan apa yang dia lihat kepada suami dan saudaranya. Mbak yakin, bukannya gudang belakang sudah lama tidak pernah dibuka,
karena Bapak melarang kita. Itu dia. Coba deh kamu pikirkan. Kita aja tuan rumah gak ada pegang kunci gudang. Itu karena emang disembunyikan ibu, karena tidak mau kita masuk ke dalamnya. Tetapi kenapa Mbok Imah memiliki kuncinya? Kita periksa sekarang saja di kamarnya. Aku jadi penasaran dengan pembantu ibu itu. Mereka berempat pergi menuju arah dapur. Kamar Mbok Imah terletak paling belakang. Pintunya terkunci. Apa kamu punya kunci cadangan? Tanya Danu. Bentar mas, aku periksa dulu di tempat penyimpanan kunci. Alisa sudah datang membawa anak kunci di tangannya. Mereka mencoba satu persatu anak kunci itu. Loh, kok nggak ada yang pas sih? Aneh banget. Kamu yakin ini kuncinya? Tanya Danu yang merasa aneh, karena tidak ada satupun anak kunci itu yang cocok dengan pintu kamar Mbok Imah. Yakin dong mas, ini semua kuncinya, kecuali... Jeda Alisa yang berpikir ke arah yang lain. Kecuali apa? Kamu ini ngomongnya yang benar dong. Kecuali diganti. Aku yakin pasti ada yang disembunyikannya. Selama ini hanya dia yang ada di rumah ini selain bapak dan ibu. Iya, coba deh kita ingat lagi. Waktu itu ibu pulang dari rumah kita, dia sehat-sehat aja. Masa pas pulang ibu lalu seperti ini? Dan apa yang dibilang Mbak Imah? Alisa tadi juga patut kita curigai. Kenapa Mbok Imah bisa masuk ke dalam gudang itu? Ada apa sebenarnya? Lebih baik kita bobol saja pintunya. Aku tidak sabar ingin tahu, ujar Wisnu yang diiyakan oleh orang lain. Danu dan Wisnu mencoba membobol pintu kamar itu dan buak, pintu terbuka. Seketika tercium bau wangi kemenyan yang masih terbakar di perapian di dalam wadah itu. Ini apa? Wah, bener, ini aku yakin orang ini beneran gak beres mbak. Mereka terdiam sesaat dan kemudian mereka memulai membongkar seluruh isi kamar Mbok Imah. Alisa membuka jendela kamar, seketika terlihat semua yang ada di dalam ruangan itu. Mereka semua saling pandang, tak kala mereka menemui selembar foto keluarganya. Kita harus memberitahu bapak ini mas, ucap Anita yang langsung diiyakan yang lain. Mereka keluar dari kamar itu langsung menuju kamar sang ibu. Tetapi pintu terkunci. Mereka mendengar suara seperti orang sedang bertarung di dalam. Ada apa ini? Tanya Anita yang mulai gelisah. Sepertinya sedang ada pertarungan sengit di dalam, jawab Wisnu yang merasakan hawa yang sangat berbeda. Tapi ini penting, harus kita sampaikan. Lain dengan mereka di luar, lain dengan mereka di dalam. Aba dan yang lainnya masih sekuat tenaga berlawanan dengan tenaga dalam. Mereka yang lain semuanya hanya membacakan doa-doa sebagai pembantu. Cinta yang tiba-tiba bangun dan berjalan mendekati Abah. Adam dengan bergegas langsung menghampirinya dan memeluk tubuh sang istrinya itu, takut kalau Cinta kenapa-kenapa. Tubuh Fatma seketika terjatuh ke lantai dikala Cinta menghentakkan kakinya. Apa yang kamu lakukan, Yang? Kamu kenapa? Cinta dengan mata yang masih terpejam duduk bersila di dekat tubuh Fatma dan memegang kepalanya. Dia sudah mati dan tidak akan hidup kembali. Kalian selama ini hanya digelabui oleh iblis durjana itu, ucap Cinta yang seketika mengarahkan telapak tangannya ke arah iblis bertubuh besar itu. Seketika iblis itu terhuyung dan tersungkur sambil menggeram kuat, mengeluarkan suara ringkitan kuda yang sangat nyaring. Sang iblis itu pun tiba-tiba menghilang dari situ. Angin yang semula bertiup kencang seketika berhenti. Alhamdulillah, iblis itu telah pergi, ucap Abah yang menyudahi doa-doanya. Cinta langsung kembali tidak sadarkan diri. Adam yang ada di belakangnya dengan sigap menangkap tubuh sang istri. Seno, kalian harus ikhlas karena Fatma tidak bisa diselamatkan, ucapan Abah yang langsung disambut tangisan dari Pak Seno yang langsung memeluk tubuh sang istri. Kamu harus ikhlas Seno, mungkin ini jalan yang terbaik untuk Fatma, ujar Umi yang mencoba menguatkan Pak Seno. Adam yang mendengarnya pun langsung ikut menangis sambil memeluk tubuh sang istri yang belum sadar. Pintu terbuka, mereka masuk
dan melihat sendiri bagaimana tubuh Ibu Fatma yang semula masih muda berubah perlahan menjadi wanita tua. "Apa yang terjadi, Pak? Kenapa dengan ibu?" tanya Alisa yang merasa heran. "Ibumu telah berpulang ke pangkuan Sang Pencipta, Nduk. Kalian harus ikhlas," ujar Umi yang langsung disambut dengan tangisan yang pecah di dalam kamar itu. "Kenapa bisa begini, Pak? Kenapa?" tanya Alisa yang belum terima ibunya meninggal. "Ternyata iblis itu selama ini sudah menipu kita. Berarti waktu malam ibunya yang mengeluarkan darah banyak itu, ibu sudah tidak ada lagi. Yang bersama kita hanyalah jasad tanpa sukma, karena emang ibu sudah meninggal sejak lama." Mereka menangis. Cinta yang baru tersadar merasa heran. Kenapa mereka semuanya menangis dan melihat sang bapak mertua memeluk tubuh tua renta seorang wanita. "Ada apa ini, Mas?" tanya Cinta yang berusaha bangun untuk duduk. "Kamu sudah sadar, sayang. Ibu sudah meninggal." Adam yang menangis sambil memeluk istrinya. "Innalillahi," saut Cinta yang juga ikut menangis. Hari sudah menunjukkan tengah malam. Mereka yang ada di situ mengurus jenazah almarhum Ibu Fatma dengan baik. Abah mencoba memagari rumah duka supaya tidak ada makhluk gaib yang mengganggu. Jenazah dibaringkan di ruang tengah rumah Pak Seno. Ada beberapa orang santri Abah yang ikut menjaga. Sedangkan Pak Seno dan anak-anaknya juga duduk di situ bersama. Sedangkan dua wanita yang berbeda generasi itu terpental dan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Iblis yang sudah terluka itu mendatangi mereka dengan amarah yang sangat membara, memberikan mereka peringatan yang sangat keras. "Ampuni hamba yang mulia junjungan kami, tapi kami berjanji akan menebus semua ini dengan sesuatu yang sangat mulia inginkan. Aku akan mengampunimu kali ini, tapi ingat, jika kau gagal memberikan cabang bayi itu, maka nyawa kalian sendiri yang akan menjadi gantinya." Ucap sang iblis yang langsung menghilang. Sialan tua bangka Amar itu. Emang suka ikut campur. "Lasmi, kau usahakan kalau Cinta tidak kembali lagi ke rumah tua bangka itu. Karena sebentar lagi malam 1 Suro akan tiba, tinggal 1 minggu lagi." "Baik, Bu. Tapi setelah ini apa yang harus kita lakukan, Bu? Jujur, kali ini lawan kita bukan sembarangan. Mereka sangat kuat, seperti ada kekuatan lain yang membantu mereka, Bu." Ibu tahu. Ibu juga heran. Sepertinya kita harus lebih waspada lagi menghadapi mereka. Sekarang, lebih baik kau pulang ke rumah itu sebelum mereka menyadari kalau kau tidak ada di rumah. Pagi menjelang, kabar meninggalnya Bu Fatma sudah disebarkan di kampung. Warga semuanya terkejut dan juga merasa sedih. Karena memang Ibu Fatma dikenal baik hati dan suka membantu selama ini. Warga ramai pergi menghampiri rumah duka. Jenazah terbaring, terbujur kaku di ruang utama rumah itu. Sebagian dari warga ada yang membantu memasak di dapur, menyiapkan kebutuhan yang lain. Ketika jenazah akan dimandikan, tiba-tiba suara gemuruh di atas langit. "Kok hari ini tiba-tiba mendung ya? Sepertinya akan turun hujan ini," ucap salah satu warga yang hadir di situ. "Iya nih." Beberapa orang wanita tengah memandikan jenazah Bu Fatma. Tiba-tiba banyak darah yang keluar dari tubuh Bu Fatma pada bagian dada. "Ada apa ini? Bukannya tadi tidak ada apa-apa. Kenapa begitu banyak darah yang mengalir?" Mereka yang ketakutan berhenti seketika memandikan jenazah. "Jangan berhenti. Tetap kita lanjutkan. Jangan lupa doanya, jangan sampai putus," ucap Umi Aisyah yang turut serta memandikan jenazah Ibu Fatma. Mereka melanjutkan kerjaan mereka, tetapi tiba-tiba jenazah Ibu Fatma bangkit dan langsung duduk. Mereka terkejut dan menjauh. Bahkan ada yang meninggalkan, hanya tersisa 3 orang yang bertahan di tempat, menyaksikan seluruh tubuh Ibu Fatma yang berwarna ungu kehitaman seperti habis dibinasakan. "Ya Allah, Umi, ini kenapa?" tanya salah satu yang ikut memandikan yang masih bertahan di situ. Umi masih membacakan doa-doa dan mendekat ke tubuh Ibu Fatma, mengusapkan air ke wajah Ibu Fatma. "Pergilah dengan tenang, Fatma. Kami di sini semua sudah ikhlas dengan kepergianmu.
Dan kamu juga harus ikhlas menerima ini. Perkataan Umi yang membuat jenazah terbaring lagi seperti semula. Setelah semua itu mereka melanjutkan memandikan dan sampai selesai mengafani. Setelah selesai, jenazah dibawa ke depan untuk dimasukkan ke keranda karena akan disolatkan. Alisa yang dari tadi terus berada di dekat anak-anaknya karena sang anak tidak mau jauh darinya. Sedangkan Anita sambil membantu warga yang sibuk menyiapkan makanan. Mbok Imah yang ikut serta di rombongan ibu-ibu yang menyiapkan makanan hanya mendapatkan tatapan yang tajam dari Anita. Mereka emang belum menceritakan semuanya kepada sang bapak dan kakaknya karena keadaan yang tidak kondusif. Lain lagi dengan Cinta, dia tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa duduk diam karena tubuhnya yang masih lemah. Ketika Cinta akan menuju ke dapur mengambil minum, dia melihat seorang wanita yang menggunakan baju putih itu masuk ke dalam kamar sang ibu mertua. "Siapa itu?" tanya Cinta dalam hati. "Ada apa yang? Katanya mau ambil minum, kok malah berdiri di sini?" tanya Adam yang tak pernah jauh dari istrinya itu. "Ih, kamu Mas, buat aku kaget aja. Itu loh Mas, tadi aku lihat orang masuk ke kamar ibu, tapi siapa ya? Masa sih? Apa mungkin mereka Mbak Alisa atau yang lainnya?" "Gak mungkin Mas, mereka sibuk sama kegiatan mereka masing-masing." "Gimana kalau kita cek dulu? Takut ada yang masuk sembarangan." Mereka berjalan menuju kamar sang ibu. Adam membuka pintu kamar dengan perlahan. Ketika pintu terbuka, angin langsung menyapa wajah Cinta. "Gak ada siapa-siapa yang, tapi jendela kok terbuka? Bukannya dari semalam tertutup ya?" "Gak tahu Mas, tapi sungguh tadi aku melihat wanita masuk ke sini. Dia menggunakan baju berwarna putih Mas." "Mungkin kamu salah lihat karena efek kelelahan yang. Sekarang kita keluar aja yuk. Tapi Mas tutup dulu jendelanya." Setelah disolatkan, jenazah langsung diantar ke tempat peristirahatan terakhir. Ramai warga yang ikut membantu. Tetapi begitu jenazah akan dikuburkan, keanehan lain terjadi. Tubuh jenazah tidak muat di dalam kuburnya. "Aduh, bagaimana ini Abah? Jenazahnya nggak muat. Ini udah kali ketiga kita besarin, tetapi masih saja nggak muat," ujar sang penggali kubur. Abah mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga jenazah. Karena masih tidak muat, terpaksa Ibu Fatma dikuburkan dengan kaki yang terlipat. Pak Seno hanya bisa menangis, menyaksikan apa yang terjadi. Danu dan Wisnu, sang menantu, hanya bisa menguatkan sang mertua. Setelah selesai mereka semua kembali ke rumah duka. Semua warga yang hadir menikmati semua hidangan yang sudah disediakan. Begitu selesai, semuanya pamit untuk pulang. Sekarang hanya tinggal mereka sekeluarga dan juga Abah dan para santrinya. Hari sudah menunjukkan jam 7:30 malam. Mereka yang baru selesai menunaikan ibadah sholat isya berkumpul di ruang tengah untuk acara tahlilan. Tidak ada warga yang hadir karena emang posisi rumah yang lumayan jauh dan juga warga yang merasa takut. Kalian bisa memilih tidur di kamar mana saja, karena di rumah ini ada beberapa kamar kosong. Di atas ada 3 kamar. Di bawah ada 3 juga. Tetapi kalian jangan memilih kamar yang paling ujung, lorong sebelah kiri, karena itu kamar almarhum istri saya. Perkataan Pak Seno yang diiyakan mereka semua. Kita tidur di kamar bawah saja. Lagian mereka berenam bisa tidur di 2 kamar yang lain, jawab Abah. Setelah ini lebih baik kita istirahat saja. Kalian semua pasti sudah lelah. Dari kemarin belum istirahat, ujar Adam yang merasa kasihan kepada semua. "Ya, biar apa yang akan saya bahas, besok saja kita bahasnya." Setelah itu, mereka semua masuk ke kamarnya masing-masing. Mbok Imah dari selesai menyiapkan makan malam tidak lagi keluar dari kamarnya. Dela dan Damar tiba-tiba rewel, tidak mau tidur di kamar mereka yang berada di atas. Alisa dan Danu menjadi heran. Dengan terpaksa, mereka membawa anak-anaknya turun ke bawah. Danu mengetuk pintu kamar bapak mertuanya itu. "Ada apa? Kenapa kalian belum tidur?" tanya Pak Seno yang heran. "Ini loh Pak, Dela sama Damar nggak mau tidur di kamar atas. Dari tadi mereka nangis, minta tidur di bawah saja. Aku jadi bingung," jawab Alisa yang masih menggendong Dela yang dari tadi rewel. Abah dan Umi yang mendengar anak Alisa menangis keluar dari kamar, begitupun dengan Adam dan Cinta. Mereka membawanya ke ruang keluarga untuk menenangkan Dela dan Damar.
"Ambil air 2 gelas," seru Abah kepada Danu. Danu mencoba ke dapur mengambil air minum. Setelah itu diserahkannya kepada Abah. Abah membacakan doa-doa dan setelah itu menyuruh mereka meminumnya. Setelah meminum air itu, Della dan Damar langsung diam dan mereka tidak rewel lagi. "Lebih baik kalian tidur di kamar bawah saja. Sepertinya di atas sedang ada hal yang tidak baik yang dirasakan anak kalian," ucapan Abah yang membuat mereka bingung. "Emang ada apa, Abah?" tanya Danu yang merasa penasaran. "Karena dia mencium bau anakmu. Abah tahu apa yang selama ini kalian lakukan untuk melindungi anak kalian. Tetapi jalan kamu salah. Itu justru bisa membuat anak kalian dalam bahaya karena bau darah yang terus dimandikan ke tubuhnya." Perkataan Abah yang membuat Alisa dan Danu terdiam, bingung dari mana Abah tahu apa yang mereka lakukan untuk anak mereka selama ini. "Sekarang lebih baik kita tidur, hari sudah malam," ujar Umi Aisyah. "Malam ini kalian tidur di kamar kami saja, Mbak bisa pakai tilam lipat, karena kamar di bawah sudah penuh," ucap Cinta yang kemudian diikuti oleh Alisa dan Danu. Malam semakin larut. Para penghuni rumah itu semuanya sudah terlena dalam mimpi. Cinta merasakan kalau tenggorokannya dahaga. Dia terbangun dan mengambil gelas di nakam meja dekat kursi sofa yang berada dekat jendela kamarnya. Cinta menuangkan air ke gelas dan meminumnya. Sudah jam 12 lewat, tengah malam rupanya. Lirik suara Cinta berbicara sendiri. Setelah meminum, tiba-tiba dia merasa ingin membuang air kecil. Dia menuju kamar mandi yang ada di dalam kamarnya itu. Baru selesai membuang air, tiba-tiba dia mendengar suara wanita menangis dan merintih dengan pilu. Cinta yang penasaran keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju pintu kamar. Dia menempelkan telinganya di daun pintu, mencoba mendengarkan suara siapa yang sedang menangis itu. Suara tangisan itu seakan nyata dan terdengar sangat pilu sekali. Tiba-tiba dia merasa ada sebuah tangan yang menyentuh pundaknya. "Sedang apa, Jin? Malam-malam berdiri di depan pintu begini?" tanya Alisa yang merasa aneh dengan Cinta yang berdiri dan menempelkan telinganya di pintu. "Astagfirullah, Mbak Alisa, kaget aku. Ini loh, Mbak, aku kan tadi dari kamar mandi, tapi seperti mendengar suara orang menangis dari arah luar. Ya aku coba mastiin, benar, ternyata ada yang menangis. Tangisannya terdengar sangat pilu. Jelas Cinta yang merasakan ada sesuatu di luar sana." "Masa sih? Coba deh Mbak dengar," ujar Alisa yang menempelkan telinganya di daun pintu juga. Mereka sama-sama mendengarkan, tetapi tiba-tiba mereka terkejut dikala suara teriakan seakan menyambar telinga mereka. "Apa itu, Mbak?" tanya Cinta yang panik dan terkejut. "Gak tahu, Cin." Mereka seketika mundur dan menjauh dari pintu. Adam yang merasakan ada yang berbicara seketika membuka mata dan terbangun. "Kalian kenapa? Kok berdiri di situ sih?" tanya Adam yang heran melihat istri dan kakaknya mematung di depan pintu kamar. Alisa dan Cinta seketika mendekat ke arah Adam. Tiba-tiba Della dan Damar terbangun dan langsung menangis dengan kencang. Danu terbangun dan duduk untuk mendiamkan anaknya yang terlihat sangat rewel. "Kalian kenapa seperti orang ketakutan begitu?" selidik Danu yang merasa aneh dengan istri dan adik iparnya. "Mbak sama Mas tenangin dulu Della dan Damar. Takut apa yang ada di luar mendengarnya dan mereka akan kesini," ucapan Cinta yang membuat Danu dan Alisa seketika mendiamkan anak-anaknya. "Emang ada apa sih? Kenapa?" Cinta yang juga sebenarnya merasa takut perlahan menceritakannya kepada suami dan Danu. "Kalian yakin? Kalau gitu kita cek aja keluar," ucapan Danu yang langsung dicegah oleh Adam. "Jangan Mas, biarkan saja. Lagian aku yakin itu bukan manusia. Kalaupun mereka manusia, siapa juga yang menangis dan teriak di jam tengah malam kayak gini." "Kamu benar, Dam. Tapi Mbak masih janggal. Apa itu tadi yang kami dengar?" "Aku rasa itu para penghuni rumah ini, Mbak, yang merasa kalau tuanya sudah tidak ada lagi," ujar Cinta yang membuat mereka terdiam. Alisa yang merasa bulu kuduknya merinding langsung duduk mendekat kepada anak-anaknya. Baru mereka merasa tenang, suara orang menangis itu terdengar lagi, dan sekarang seakan terdengar semakin nyaring dan pilu. Mereka hanya saling berpandangan. Angin bertiup kencang dikala ada suara kuda yang terdengar
di samping kamar. Mereka tepatnya di depan jendela kamar. Cinta yang bisa melihat hanya terbungkam kaku dikala dia melihat sosok makhluk yang berwujud besar, tinggi, dan tubuh berbulu tetapi berkepala kuda itu dengan mata yang merah menyala. Adam yang merasa perubahan istrinya langsung memeluk sang istri. "Sayang, kamu kenapa? Kamu lihat apa?" Kepanikan Adam yang membuat Alisa dan Danu langsung memperhatikan arah pandangan Cinta. Cinta hanya terdiam kaku dan tangannya bergerak menunjuk ke arah jendela di luar. Danu yang merasa ada yang tidak beres langsung membawa anak dan istrinya menjauh dari jendela dan berdiri di belakang Adam dan Cinta. Sosok itu terus saja memperhatikan Cinta sambil menyeringai. Tiba-tiba Cinta merasakan perutnya begitu sakit. "Kamu kenapa ya Allah sayang?" Kepanikan Adam yang melihat Cinta kesakitan dan memegang perutnya. "Bagaimana ini Adam?" tanya Danu yang juga merasa khawatir. "Mas, bantu aku panggilkan Abah." Sepertinya Cinta melihat sesuatu. Danu tanpa pikir panjang langsung melangkah keluar. Tetapi belum sempat dia membuka pintu, Cinta teriak kesakitan. Pintu tiba-tiba ada yang mengetuk, dan itu adalah Abah yang merasakan ada yang tidak beres. Danu membuka pintu, Abah masuk dan langsung menunjuk Cinta yang masih berada di posisinya itu. "Bawa Cinta ke tempat tidur Adam sekarang," ucapan Abah yang langsung berdiri di depan jendela menghadapi makhluk siluman itu. Mereka yang lain mendengar ada keributan, langsung bangun dan menuju ke tempat keributan itu. Alangkah terkejutnya mereka melihat kondisi Cinta dengan merintih kesakitan, seperti orang mengalami kontraksi, padahal kehamilannya baru berusia 6 bulan. "Ada apa ini?" tanya Pak Seno yang baru datang dan langsung menghampiri anak dan menantunya itu. "Gak tahu Pak, aku juga bingung kenapa dengan Cinta," jawab Adam yang kelihatan panik melihat Cinta yang merintih kesakitan. Abah terus saja menghalang siluman kuda itu. Arif yang menyadari dan melihat sosok makhluk tersebut langsung membantu Abah, dan Umi meminta Adam membawa Cinta keluar. Adam menuruti dan menggendong tubuh istrinya. Alisa yang melihatnya langsung mengambil tilam lipat yang tadi mereka pakai dan dihamparkan di ruang tengah rumah itu. Seketika keadaan malam itu menjadi semakin mencekam, di mana Della dan Damar menangis dan seperti orang ketakutan. Mereka menjadi bingung karena mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat makhluk tak kasat mata itu. Tidak tahu kalau rumah yang mereka tempati sekarang sedang dikepung oleh banyak makhluk halus pengikut siluman kuda itu. Abah dan Arif keluar dari kamar. Adam karena maklum yang besar dan menyeramkan tadi sudah pergi. Mereka tidak akan bisa masuk ke dalam rumah ini. Adam, ambilkan Abah air minum 1 gelas. Tidak Abah dan Adam pun langsung bergegas mengambil air minum itu dan membawakannya ke Abah. Abah membacakan doa-doa ke air itu dan setelah itu menyerahkannya kepada Umi. Umi langsung menyambutnya dan menuangkan sedikit air itu di telapak tangannya dan mengusapkan ke perut Cinta yang sudah mulai membesar. Setelah itu dia meminumkan air itu kepada Cinta. Seketika rasa sakit yang dialami Cinta perlahan-lahan menghilang. "Ada apa sebenarnya ini Bang?" tanya Pak Seno sambil menatap Abah dengan raut wajah yang sedih. Abah menarik nafas panjang dan menghembus. Sebenarnya walaupun Fatma sudah tidak ada lagi, tetapi janji antara dia dan iblis itu tidak bisa diputuskan begitu saja. Iblis itu akan selalu datang dan mengambil apa yang sudah dijanjikan padanya. "Maksud Abah?" tanya Wisnu yang mulai merasa penasaran. Perjanjian iblis dan Fatma adalah selalu menumbalkan anak laki-lakinya di saat umur 10 tahun. Dikarenakan anak laki-lakinya tidak bisa ditumbalkan, dia akan mengambil anak dari anak laki-laki. "Maksud Abah, aku," ujar Adam yang menyadari ucapan Abah. "Iya, Adam, dan anak kalianlah yang akan menjadi tumbal berikutnya." "Enggak Abah, Cinta enggak akan biarkan mereka mengambil anak Cinta. Walaupun nyawa Cinta taruhannya, Cinta rela asal anak Cinta tetap selamat." Sebenarnya perjanjian itu sudah berakhir di saat kalian tidak lagi menikmati harta kekayaan dari Fatma, dan di saat iblis itu bisa kita kurung. Tetapi semuanya berubah karena ada yang sudah membangunkannya dan membebaskan iblis itu. Bahkan sudah memberikan tumbal kepadanya, membuat iblis itu sekarang semakin kuat. "Siapa orang itu Abah? Apakah Abah tahu orangnya?" tanya Pak Seno.